Ya, orang percaya diri adalah orang yang mencintai dirinya. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Itu orang percaya diri. Nah, orang yang nggak percaya diri, bilang saya cinta diri saya. Ih, aneh. Ngapain cinta diri sendiri? Kan cinta orang lain. How you can love other people? Kalau bagaimana Anda bisa mencintai orang if you don't love yourself? Kalau kamu nggak mencintai diri. Kamu lihat bentuk wajahmu aja, kamu udah nggak pede. Aduh, hidungku kecil, aduh, mataku belok, aduh, rambutku tipis, aduh, badanku pendek. Loh, Anda itu sudah benci diri Anda sendiri. Bagaimana kalian itu bisa mencintai orang? Dan salam hebat luar biasa. Tadi saya mengikuti webinar dari awal sampai selesai. Saya mendapati beberapa poin pelajaran yang sangat menarik. Pelajaran pertama yang sangat menarik adalah ternyata bisnis ini bisa dijalankan oleh semua kalangan. Kalau tadi kita mendengar dari statementnya Pak Alvin, beliau itu seorang dosen yang mana dengan IPK 3,9, hampir 4 lah pokoknya, itu sudah summa cum laude. Dan sebetulnya beliau di Universitas Tarumanegara, Jakarta, beliau bisa saja disekolahkan S2, dibiayai S2, untuk sampai ke luar negeri bahkan. Maklum karena orang pandai ya, tapi kok beliau kenapa memilih untuk membuka usaha dan bergabung di komunitas YES? Ini pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari cerita itu tadi. Banyak orang di bisnis ini itu tentu kalau kita menemui 10 orang, nggak usah jauh-jauh, kita sebarkan 10 link webinar ini, pasti 5-6 atau 7 itu ada yang ngomong, wah ini bisnis sulit, ya, saya nggak bisa jualan. Saya bingung mau jual kemana. Saya tidak pandai bicara. Saya tidak pendidikan tinggi. Orang yang di bisnis ini yang pandai adalah orang yang pandai bicara. Nah, statement-statement seperti itu adalah sebuah statement yang sudah saya sering dengar hampir 24 tahun belakangan. Ya, dan ujung-ujungnya terakhir selalu sama, yaitu saya nggak punya modal. Itu sebuah mental block atau ketakutan-ketakutan yang dihinggapi oleh mindset seseorang. Saya tidak salahkan karena Anda mungkin dibesarkan dari lingkungan yang berbeda-beda, tapi kalau bicara soal contoh seperti kayak MC kita, Bapak Ajus, itu berasal dari Bali paling selatan, beliau juga berasal dari keluarga yang kalau boleh dikatakan bukan berada, tapi beliau menjadi Kronstadt Director. Kita lihat, kalau bicara soal orang yang mungkin pendidikan juga tidak tinggi, kemudian juga background-nya orang-orang biasa, kita lihat dari berbagai latar belakang. Singkat cerita, apa yang membedakan mereka? Mereka bisa mengambil sebuah keputusan untuk berubah. Nah, ini satu statement yang kita bisa pelajari pada siang hari ini. Ya. Bill Gates pernah berkata, bila Anda dilahirkan miskin, itu bukan salah Anda. Tapi bila Anda mati, meninggal dalam keadaan miskin, itu mutlak kesalahan Anda. Nah, kenapa Bill Gates berkata demikian? Karena Bill Gates ingin menggedor cara berpikir kita bahwa jangan menggunakan status sosial kita untuk membenarkan diri kita. Saya orang nggak mampu. Saya orang nggak punya. Tolong kasihani saya. Banyak tuh pengemis online seperti itu. Ya. Banyak sekali. Pengemis, mental-mental pengemis seperti itu memang sangat tidak cocok untuk mereka diajak maju. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, karena kita sering berhadapan dengan orang seperti ini, alasannya itu banyak sekali. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Singkat cerita, otaknya itu selalu berkata, saya tidak bisa. Diberi peluang, saya tidak bisa. Diberi produk yang bagus, mahal. Diberi kemudahan untuk memulai bisnis dengan modal cuma 2 juta rupiah, nggak punya modal. Singkat cerita, dia itu selalu punya dalih, selalu punya alasan untuk dia membenarkan dirinya.
Dan akhirnya, alasan-alasan inilah yang akhirnya menjadi sugesti bagi dirinya. Dan sugesti itu kalau diulang-ulang, itu seperti doa dan akhirnya jadi mindset. Nah, itu singkat cerita awal terbentuknya mindset itu dari situ. Hati-hati kalau Anda sering bicara tentang saya ini orang nggak mampu. Nggak mampu beneran. Loh, tapi kalau bicara saya orang mampu, kan kesannya kayak orang sombong. Bedakan orang percaya diri sama orang sombong. Itu bedanya langit dan bumi. Kadang-kadang orang Indonesia ini nggak paham apa bedanya orang percaya diri sama orang sombong. Sahabat saya contohnya Atta Halilintar itu dicap sombong, padahal dia itu orang percaya diri. Nah, Indonesia itu kadang nggak bisa bedain mana orang percaya diri dan orang sombong. Ya kan? Orang pakai cara berbicaranya bersemangat dikatakan sombong. Jadi harus bicara gimana? Iya, Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, apakah Anda kalau motivasi orang seperti kayak gitu, besok klub sepak bola, kalau mau tanding, ya hari ini bermain yang baik-baik aja, santai. Kalau menang bagus, kalau nggak menang nggak apa-apa. Ya hancur semua klubnya. Kalau hari ini kalian bermain, memberikan semangat dan motivasi, ya harus dengan percaya diri dong. Nah, tapi bagi orang-orang seperti ini, Anda itu dicap sombong. Nah, marilah hari ini kita ada yang salah dengan cara berpikir kita. Kalau saya cross-check lagi, ternyata tidak salah dengan sistem pendidikan kita di Indonesia. Kemudian kita juga tidak salah tinggal di Indonesia, yang mana negara kita ini negara kaya, matahari bersinar terus sepanjang tahun, ya kan? Musim hujan aja keluar matahari, apalagi musim kemarau. Coba kalau Anda sesekali tinggal di Eropa gitu, bagian utara, misalkan Swedia gitu, itu matahari cuma keluar 1 tahun 3 bulan gitu. Atau Rusia gitu ceritanya. Makanya kenapa orang Rusia suka banget ke Indonesia. Kemarin kita ke Hainan kan banyak orang Rusia. Rupanya mereka di situ matahari 1 tahun 9 bulan itu nggak ada matahari. Makanya mereka cari surganya matahari di daerah Khatulistiwa ini. Nah, karena kita ini negara terlalu nyaman, tinggal manapun gampang, sehingga kalau diberikan statement motivasi seperti ini, itu diacap sombong. Dan ketika kita mendengarkan kata-kata sombong, kita langsung shock, kita langsung down, dan akhirnya kita memutuskan saya nggak cocok jadi pengusaha. Itu berarti mental Anda belum terasah, mental Anda belum terlatih, mental Anda belum terbentuk, dan kalian ketika menerima penolakan, menerima hantaman, menerima statement seperti ini, kalian merasa, saya nggak cocok jadi pengusaha, saya nggak cocok jadi reseller. Karena apa? Saya seumur hidup nggak pernah dapat kata-kata keras seperti ini. Saya seumur hidup tidak pernah mendapatkan sebuah kata-kata yang membuat saya down seperti ini. Saya nggak pernah dapat penghinaan seperti ini. Baper amat loh. Pengusaha nggak cocok untuk orang yang baper. Pengusaha nggak cocok untuk orang yang mentalnya tempe. Nggak bisa. Kena kata-kata sedikit tersinggung. Baper. Itu berseliweran orang-orang baper di sosial media. That's why hidup mereka ya gitu-gitu aja. Coba ya, kalau channel saya mengajak orang untuk maju, mengajak orang untuk berpikir positif, mengajak orang untuk berpikir booming, berpikir besar, tapi ujung-ujungnya yaitu tadi. Mereka dikatakan, ya saya nggak mampu. Dan yang paling lucu, ketika Anda broadcast link webinar dan video kita kepada lingkungan teman sekolah Anda, mereka berkata apa? Anda dibully. Wah, kalian kok ini channel nggak jelas. Coba kalau ngomong channel main game gitu, lakunya luar biasa. Tapi ketika Anda memberikan sebuah channel edukasi dan pendidikan bisnis seperti ini, nggak nyambung. Ya jelas nggak nyambung, mental Anda nggak ada mental pengusaha. Tapi kalau lihat orang hidupnya enak, lihat orang traveling ke luar negeri, kok bisa ya, kok enak ya. Lantas mental pengemisnya keluar semua. Nah itulah Indonesia. Parah ya, sampai kapan mental bangsa kita itu mau berubah? Kalau modelnya netizennya seperti itu, model penduduknya itu generasi mudanya seperti itu. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini, saya hari ini cuma ingin berpesan satu kalimat. Bedakan antara orang percaya diri dan orang sombong. Beda sekali. Ya, orang percaya diri adalah orang yang mencintai dirinya. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Itu orang percaya diri. Nah, orang yang nggak percaya diri, bilang saya cinta diri saya. Aneh. Ngapain cinta diri sendiri? Kan cinta-cinta orang lain. How you can love other people? Kalau bagaimana Anda bisa mencintai orang if you don't love yourself? Kalau kamu nggak mencintai diri. Kamu lihat wajah, bentuk wajahmu aja kamu udah nggak pede. Aduh, hidungku kecil. Aduh, mataku
belok, aduh rambutku tipis, aduh badanku pendek. Loh, Anda itu sudah benci diri Anda sendiri. Bagaimana kalian itu bisa mencintai orang lain? Kamu nggak cinta diri, akhirnya nggak pede. Tipe-tipe orang nggak pede itu adalah bermunculan di sosial media. Bacotnya pintar, bacotnya hebat, tapi kalau suruh broadcast yourself, seperti YouTube ini broadcast yourself, menampilkan diri, nggak berani. Alasannya banyak, dan berbagai macam mental block keluar di dalam otaknya. Dan mereka berkata, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak pede. Tapi kalau suruh nulis pinter, terus profilnya diumpetin. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang insecure, orang-orang yang pribadinya itu bermasalah. Dan ini jumlahnya tambah lama tambah besar, dan ini menjamur di seluruh dunia. Dulu tidak ada tempat berekspresi, sekarang sosial media tempatlah mereka berekspresi. Makanya para introvert ini pada keluar semuanya. Dan mereka secara nggak langsung mempengaruhi otak-otak orang yang mau maju, seperti Anda yang hari ini mau jadi reseller. Dan kalian hari ini menanggapi statement orang-orang introvert itu gila atau apa? Emang hari ini statement dia itu bisa membayar cicilan motor kamu? Emang hari ini statement dia itu bisa membayar uang sekolah kamu? Emang kalau ibumu sakit, dia mau ikut bantu mendanai? Nah sekarang kalau kata-kata seperti itu aja kamu nggak mau dengar, kamu dengerin, lah kan lucu. Kamu dengerin orang-orang yang hari ini nggak bertanggung jawab sama hidupnya mereka, dan kamu masukkan kata-kata sampah itu ke dalam otak kamu. Iya kalau dia mau bantu kamu punya cicilan motor, iya kalau dia mau bantu uang sekolah adik kamu, iya kalau dia mau bantu kamu cicilin rumah, mungkin kamu boleh dengar kata-kata dia. Tapi kalau enggak, lah ngapain Anda mempertaruhkan hidup Anda kepada kata-kata dia? Gitu. Loh Pak, tapi lingkungan saya seperti itu semua. No, saatnya Anda keluar dari lingkungan Anda. Saatnya kamu keluar dari keterbatasan kamu. Caranya apa? Ya, bagikan link ini kepada orang-orang yang maju. Dan saya percaya, subscriber channel Success Before 30, awalnya adalah orang yang demikian, insecure, tidak percaya diri, kemudian orang-orang yang nggak pede, orang-orang yang membenci dirinya. Tapi setelah mendengarkan konten kita, mendengarkan motivasi kita berkali-kali, ya kan, dan akhirnya mereka pelan-pelan merenung gitu. Karena di Indonesia nggak ada channel yang memberikan bimbingan motivasi yang intens dan secara bisnis seperti ini. Emang mau tunggu konglomerat berbagi? Nggak bakal deh. Nggak bakal. Paling mereka cuma edukasi keseharian mereka, tapi mereka tidak memberikan motivasi-motivasi yang membuat Anda itu mau berubah. Hanya channel Success Before 30 yang konsisten mau memberikan edukasi untuk membimbing orang yang lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Anda punya kesetaraan yang sama dengan orang yang sukses. Nah, siapa yang berani bicara seperti ini? Kalau kita nggak benar-benar mengerti who we are, siapa diri kita. Kalau kita masih benci diri kita, berarti Anda nggak kenal siapa diri Anda. Ketika Anda sudah kenal siapa diri Anda akan mencintai diri Anda apa adanya, dan akhirnya jadilah Tukul Arwana, orang yang lucu, modelnya kayak orang deso gitu, tapi justru dengan sukses, dengan kekonyolannya gitu. Kalau seandainya Tukul itu ganteng seperti kayak Dude Herlino, nggak laku itu Tukul, ya kan? Tapi justru karena dia itu modelnya konyol gitu, dan dia mencintai dirinya, dia pede dengan apa adanya, dia jadikan dirinya jadi bahan tertawan orang lain, itulah sukses. Maka itu sudah saya bahas di buku Badai Pasti Berlalu, kisahnya Tukul Arwana itu. Anda punya mental seperti itu. Ya, nah mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Jadi harus bedakan mana sombong, mana percaya diri. Kadang seringkali Anda nggak jelas dengan kata-kata ini. So, menjadi pribadi yang percaya diri, belajarlah percaya diri jadi reseller. Statement pertama, lupakan dulu soal penghasilan, belajar dulu, kuatkan dulu fondasi mental Anda, rubah dulu mindset Anda. Lama-kelamaan nanti profit akan berdatangan, untung akan berdatangan ketika mental Anda sudah menjadi perubahan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih, sukses selalu, salam hebat.